Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teks mining saya, yaitu topik ulasan makanan. Perkenalkan, nama saya Eka Aprido dengan NPM 192. Di sini ada pengertian topik modeling ya. Topik modeling adalah teknik dalam teks mining yang digunakan untuk menemukan struktur tematik tersembunyi topik dari kumpulan dokumen teks secara otomatis. Teknik ini membantu mengidentifikasi topik-topik utama yang terkandung dalam teks tanpa memerlukan label atau anotasi manual. Ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya tersendiri yaitu mengelompokkan dokumen berdasarkan kesamaan topik dan memahami isi dari kumpulan dokumen yang besar secara efisien. Untuk manfaatnya, ringkas informasi dalam kumpulan dokumen besar, menyediakan dasar untuk sistem rekomendasi, mempermudah eksplorasi data teks, misalnya seperti jurnal, ulasan, berita, dan membantu dalam klasifikasi atau pencarian dokumen. Di sini ada prinsip kerja LSA dan LDA. LSA sendiri yaitu menggunakan teknik dekomposisi metrik SVD pada metrik term dokumen untuk mengungkap relasi laten antar kata dan dokumen dalam ruang semantik berdimensi rendah. Untuk LDA sendiri merupakan model generatif probabilistik yang mengasumsikan setiap dokumen adalah campuran dari beberapa topik dan setiap topik adalah distribusi probabilistik dari kata-kata. Nah, di sini ada perbedaan utamanya. Dapat dilihat untuk perbedaan utamanya. Jadi pendekatan ada aspek pendekatan LSA algebra linear SVD dan LDA probabilistic Bayesian. Dan untuk asumsi tidak mempertimbangkan probabilitas, model generatif dengan distribusi probabilitas untuk hasil vektor numerik dari kata dan dokumen, distribusi topik untuk dokumen dan kata-kata, ada interpretabilitas kurang interpretatif, lebih mudah interpretasi karena distribusi topik. Nah, untuk contoh sederhananya, misalkan kita memiliki 5 dokumen ulasan. Jadi 5 dokumen ulasan makanan itu, yang pertama misalkan mie gorengnya sangat enak dan porsinya pas. Rasanya pedas dan gurih, cocok dimakan saat hujan. Ada kue coklat ini lembut dan manisnya pas. Susunya segar dan roti bakarnya bikin kenyang. Ayam gorengnya renyah dan bumbunya meresap. LSCA akan memproyeksikan dokumen-dokumen tersebut ke dalam ruang semantik berdimensi rendah berdasarkan kemunculan bersama kata dan menemukan keterkaitan antar kata seperti mie pedas, goreng, gurih, dan ayam cenderung muncul bersama satu dimensi atau topik makanan berat. Kue coklat lembut, manis, dan roti cenderung berasosiasi satu dimensi atau topik makanan manis. LDA akan mengelompokkan kata ke dalam topik-topik sebagai berikut. Untuk topik yang pertama, makanan berat, mie goreng, pedas, ayam gurih, bumbu renyah. Untuk topik kedua, makanan manis dan ringan, kue, coklat, manis, lembut, roti, susu segar. Setiap dokumen tidak hanya dikaitkan dengan satu topik, melainkan sebagian campuran. Misalnya dokumen 4 tentang susu dan roti bisa memiliki porsi 70% topik 2 dan 30% topik 1. Untuk studi kasus topik modeling ulasan makanan, penelitian ini menggunakan pendekatan topik modeling untuk menemukan
menemukan topik-topik tersembunyi dari 30 kalimat ulasan makanan yang bersifat singkat dan informal seperti ulasan pelanggan di media sosial atau e-commerce. Tujuannya adalah untuk melihat apakah teknik LSCA dan LDA dapat mengkelompokkan ulasan tersebut ke dalam topik-topik bermakna seperti makanan pedas, makanan manis. Untuk pre-processing text, di sini ada cleaning, mengubah huruf menjadi lowercase dan menghapus karakter non huruf, dan tokenisasi, memecah kalimat menjadi kata menggunakan word tokenize. Stop word removal, menghapus kata-kata umum seperti dan yang menggunakan NLTK. To output list cleaned docs, berisi dokumen-dokumen bersih yang siap dianalisis. Penerapan LSCA dan LDA. Untuk LSCA ini menggunakan TF-IDF untuk representasi vektor teks, dan truncated SPD digunakan untuk mereduksi dimensi menjadi dua topik utama. Komponen utama menampilkan kata-kata penting dari tiap topik. LTA sendiri menggunakan representasi back of words, menyusun dictionary dan korpus, membangun model LTA dengan dua topik dan 10 iterasi, menghasilkan distribusi topik dan kata-kata kunci di dalamnya. Visualisasi hasil topik LSCA. Visualisasi topik menunjukkan sebaran dokumen dalam ruang dua dimensi berdasarkan dua komponen LSCA. Dokumen yang berdekatan memiliki kemiripan topik. LDA top words dan distribusi dokumen menampilkan kata-kata kunci tiap topik. Hasil LDA menunjukkan proporsi topik dalam setiap dokumen. Berapa persen dokumen mengandung topik tertentu. Untuk LDA visualisasi interaktif, itu berupa lingkaran topik yang menunjukkan ukuran relevansi dan keterpisahan antar topik, dan di panel kanan kata-kata penyusunan topik. Untuk perbandingan LSCA dan LDA, jadi perbandingan LSCA dan LDA ini, LDA lebih interpretatif untuk analisis topik yang terutama dengan dukungan visualisasi interaktif dan distribusi kata topik yang jelas. Sementara itu, untuk LSA cocok untuk pemetaan cepat dan analisis hubungan antar dokumen, tapi hasil topik kurang terdefinisi. Untuk interpretasi dan kesimpulannya, interpretasi topik pertama misalnya berisi kata seperti pedas, daging empuk, sambal. Topik makanan pedas atau berbumbu kuat. Untuk topik kedua berisi kata seperti manis, coklat, keju, klepon. Topik makanan penutup atau jajanan manis. Untuk kesimpulannya, data set ulasan makanan berhasil diekstrak menjadi dua topik utama yang relevan dan masuk akal. Reprocessing yang bersih sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil. LDA memberikan interpretasi topik yang lebih mudah dipahami, terutama untuk data teks dalam bahasa alami seperti ulasan konsumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.